Ini menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh pelatih sebelumnya dan juga pelatih saat ini. Ini bahaya loh. Kok berlebihan banget ya? Passing-passing itu udah hook. Menjelang pertandingan penting Indonesia menghadapi China, tentunya harapan besar bagi fans Indonesia untuk bisa menang. Karena ini menjadi sebuah keharusan jika Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia. Nah, tentunya kalau melihat dari persiapan yang sudah lebih serius ya dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, kali ini para pemain sudah datangkan di TC di Bali, ada chemistry antara para pemain diaspora atau pemain yang berlaga di Eropa dengan pemain Liga 1, dengan pelatih, dengan pengurus, dan kemarin mereka sudah di Bali sekaligus merayakan ulang tahun Pak Ketum. Tentu kita harapkan ada chemistry lain ya yang terjalin di persiapan menghadapi China. Karena saat ini Indonesia berada di posisi keempat, posisi yang belum aman. Karena di peringkat kelima dan enam, Bahrain dan China bisa lolos ke Piala Dunia kalau mereka bisa menang 2 kali. Anything can happen, apapun masih bisa terjadi, kita tidak boleh lengah. Tapi yang harus kita pahami adalah Indonesia harus bisa mengalahkan China. Karena dengan menghadapi China, menang di kandang sendiri, poinnya 12, itu akan lebih memberikan ketenangan. Karena menghadapi Jepang, kita di atas kertas susah. Jadi untuk seri saja sudah bagus. Tapi kalau menang, alhamdulillah. Tapi kayaknya kalau gua melihat 12 poin adalah masuk akal buat Indonesia. Nah, dengan tidak adanya Marcelino Ferdinand, tidak adanya Ragnar Oratmangun, tidak adanya Martin Paes, tentunya akan ada sebuah pengurangan kekuatan. Pasti. Menghadapi Bahrain kita yakin banget karena kita full team. Kali ini Martin Paes tidak ada tapi diganti Emil Audero 11-12. Tapi pengalaman Emil Audero harus bisa membuat kita tenang. Di posisi penjaga mungkin tidak akan terlalu masalah. Nah, di depan kebiasaan Indonesia memakai Ragnar Oratmangun di kiri dan juga Marcelino di kanan atau Marcelino di belakang oleh Romeni. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh pelatih sebelumnya dan juga pelatih saat ini. Tanpa mereka, apakah ada penggantinya? Nah, kalau menurut gua di posisi Marcelino tuh masih banyak penggantinya. Masih bisa Egy, masih bisa Jakob Sayuri, masih bisa mungkin memainkan 3 pemain tengah, Ricky Kambuaya dimasukkan bisa, atau Haye didorong ke depan bisa. Nah, Ragnar Oratmangun ini rada susah, rada sulit. Karena memang perannya, cara bermainnya pun berbeda. Nah, kali ini di sisi kiri mungkin bisa menjadi opsinya Dian James, Rafael Strike, bisa. Atau Egy, Maulana Fikri, bisa. Tapi tergantung kebutuhan. Tapi kalau melihat dari susunan materi pemain yang ada, kan yang dipanggil 32 tuh. 32, yang datang hanya 30. Karena Sandy Walsh cedera, Eliano harus menemani istrinya melahirkan. Nah, 30 itu tidak ada pemanggilan lain. Jadi gue rasa banyak opsi nih dari pelatih Clifford. Dilatih di Jakarta 2-3 hari jelang pertandingan, tentunya nanti akan memutuskan siapakah yang akan menjadi starting line up. Tapi kalau gue boleh melihat starting line up tidak akan jauh dari menghadapi Bahrain. Di posisi penjaga gawang Emil Audero, di belakang ada 3 pemain. I'm sorry, tidak masukin Max Hilgers karena gue lihat jika bermain di GBK, trio ini bagus banget, yaitu Jay, Justin, Rido. Di kanan Kevin Dix, di kiri Kevin Verdonk. Itu firm, itu fix. 5 pemain belakang yang mantap. Di tengah ada Joe Pelopesi harus. Ini pemain 6 terbaik saat ini bagi Indonesia. Dan juga ada Tom Haye. Di depan oleh Romeni didampingi oleh Jakob Sayuri dan Dan James. Kenapa gue pilih Dan James? Karena Dan James ini bisa nanti menjadi bergantian dengan Kevin Verdonk ketika menyerang dan bertahan. Transisi yang terkadang terlambat, mungkin bisa mereka isi karena mereka memiliki posisi yang sama. Oke, kalaupun bukan Dan James, ada Pano Lillipali, masih ada Egy Maulana Fikri, masih ada Rafael Strike. Jadi banyak pilihan. Tapi kan gue bukan pelatih. Yang pelatih adalah Patrick Clifford. Itu hanya perkiraan line up yang gue miliki. Nah, ada yang bertanya kemudian, David Beckham
David Beckham. Beckham Putra bagaimana? Beckham Putra bisa masuk, bisa debut kalau Indonesia sudah unggul. Di babak kedua mungkin akan masuk Beckham Putra. Panoli Pali gimana, Bung? Panoli Pali sudah tidak seperti 5-6 tahun lalu yang kita tahu sebagai andalan tim nasional Indonesia sebelum pelatih Sinteyong. Tapi saat ini dirinya sudah dimakan usia, sudah rentan cedera, tapi kalaupun diberikan kesempatan mungkin bolehlah pengganti bagi Rafael Strike, pengganti bagi Egy di sisi kiri, atau pengganti buat Dan James. Pano oke. Jadi gue rasa untuk pendukung Pano Lillipali dan juga untuk Beckham Putra, sabar. Kalau Indonesia sudah unggul, mereka akan dimainkan. Karena sorry to say, mereka bukan pilihan utama di tim ini. Karena Patrick Kluivert sudah memiliki kerangka tim. Tapi siapapun yang dimainkan, kita harus tetap support. Masuk tim nasional itu sudah hebat. Sudah top level tertinggi dari seorang pesepak bola. Nah, sekarang masalahnya, mampukah Indonesia menghadapi China? Nah, ini bahaya. China sudah jauh berkembang. China sudah lebih baik daripada China sebelumnya. Dan gue melihat ada beberapa pemain yang memang bahaya ya. Kalau melihat China, persaingannya tentunya akan sangat ketat. Karena China masih memiliki 2 partai. Dia menghadapi Indonesia, away, home, terakhir menghadapi Bahrain. Kalau ya, China menang lawan Indonesia dan menang lawan Bahrain, mereka lolos. Bukan Indonesia yang lolos, mereka yang lolos. Karena poin mereka 12. Poin kita 9, kalah lawan China, terus belum tentu lawan Jepang. Anggap lawan Jepang seri, hanya 10. Jadi China bisa lolos. Jadi makanya gue bilang ini penting banget pertandingan menghadapi China. Tapi akan sangat menarik melihat pertandingan menghadapi China. Tapi gue selalu berpikir bahwa bermain di GBK itu adalah anugerah. Jadi hoki banget kita kalau main di GBK. Jadi semoga saja para pemain tenang. Terus penonton juga habis takbiran datang 70.000 lebih nanti akan mendukung tim nasional Indonesia. Tentunya ini akan memberikan sebuah motivasi yang berbeda. Jangan sampai kita harus lolos, harus menunggu hasil pertandingan lain. Harus menunggu pertandingan antara Bahrain menghadapi Arab Saudi berapa nih. Gak usah. Kita harus tentukan langkah kita sendiri. Kalau kita menang lawan China, lawan Jepang kalah pun no problem. Kita sudah pasti lolos ke fase ronde keempat. Nah, ronde keempat itu tentunya baru kita pikirkan kembali bagaimana cara mengatasi lawan-lawan Timur Tengah. Karena itu akan dilangsungkan di bulan Oktober. Kalaupun gagal, kita insya Allah masih bisa lolos ke playoff ronde kelima. Tapi menurut gua, kita pikirkan satu persatu. Lawan China dulu deh. Jangan takabur, jangan lengah. Makanya turunkan tim terbaik, khususnya di lini belakang. Ketika menghadapi China, ingat guys, waktu lawan China kita belum punya Joe Pelupesi. Kali ini kita sudah punya Joe Pelupesi. Ini pemain penting banget. Gue rasa ini pemain yang sebetulnya banyak perannya tapi tidak jadi kalah pamor karena tidak menciptakan gol. Tapi pemain nomor 6 ini penting banget. Di Manchester City tanpa Rodri mau jadi apa? Acur-ancuran. Nah, ini penting banget. Tapi guys, oke, gue yakin Indonesia menang lawan China, berapapun hasilnya, kita menang dan kita bisa lolos ke putaran keempat. That's it. Itu gue yakin banget. Asal tidak ada kartu merah atau blunder-blunder nggak penting lah di lini belakang tiba-tiba kita kebobolan. Nah, tapi ada satu hal yang gue rada bingung. Mungkin gue nggak tahu ya, ini curahan hati gue. Gue melihat publisitas atau publikasi tim nasional ini terlalu berlebihan. Gua fans berat Italia, Serie A. Tapi untuk mendapatkan berita mereka Azzurri ketika Piala Dunia atau Piala Eropa, susah banget. Hotel mereka betul-betul dilindungi. Dan waktu wartawan untuk mengambil gambar pun hanya ketika mereka dari hotel keluar hotel, dari hotel ke bus, dari bus turun ke lapangan, dan itu ada zona wawancara pun tidak banyak. Tapi gue heran ya, di tim nasional Indonesia makan ada gambarnya, main kartu ada gambarnya, bercanda di kamar ada gambarnya. Padahal bukan pemain yang ngeposting loh. Ini sekali lagi bukan pemain yang ngeposting. Apakah admin? Apakah boleh oleh PSSI? Apakah boleh oleh Badan Tim Nasional? Ini bahaya loh. Kok berlebihan banget ya?
gua atau apa gue terganggu saja atau orang-orang, tapi ini bahaya. Bahkan latihan, oke, latihan 10 menit oke lah. Gue awalnya oke, latihan 10 menit karena memang kebutuhan kebutuhan media oke diambil. Hanya passing-passing atau lari oke. Tapi gue lihat ada beberapa gambar itu lagi taktikal. Itu kan bahaya ya. Lagi latihan taktikal diambil gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa bocor? Kok bisa ada yang ngirim? Gue yakin ini bukan ulah pemain. Nggak ada pemain yang posting-posting lagi makan pagi, lagi fitness nih. Ini semua kegiatan timnas ada, bahkan di pesawat pun ada. Apakah memang ini diizinkan atau cara 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 media PSSI-nya seperti ini? Tapi kalaupun iya janganlah gitu. Maksudnya mereka juga punya privasi. Biarkan mereka dijual sebagai pemain ketika bermain. Gitu. Jangan hal-hal pribadi mereka juga dieksploitasi. Gitu. Ya takutnya disalahgunakan untuk orang-orang yang jahat. Jadi itu kecemasan gua ke apa ya? Karena aneh, gue fans Itali, tapi gue nggak bisa sedetail itu melihat si Totti lagi ngapain ya kalau lagi di camp. Kalau malam mereka ngapain ya? Habis latihan mereka ngapain ya? Nah ini kalau Indonesia kita bisa tahu. Oh mereka setiap hari habis latihan, ternyata mereka suka main kartu habis makan. Ternyata mereka suka bercanda di kamar si A, si B. Ternyata si ini sekamar sama si ini. Kan nggak pernah gue tahu, hanya di Indonesia guys. Semoga itu tidak, atau bahkan latihan mereka di apa namanya di diambil gambarnya. Ini memang zamannya beda dengan zaman dulu ya. Sekarang zamannya media. Tapi digital. Tapi nggak gini juga. Harus ada privacy karena tim nasional kita adalah aset yang harus di apa? Mereka bukan artis dan jangan samakan perlakuan media untuk artis dengan para pemain bola. Jangan. Dan jangan mengganggu privasi mereka. Itu. Dan apalagi latihan. Yang latihan taktik ya. Passing-passing itu gue udah, gue pikir cuma 10 menit pertama. Ternyata enggak, ini latihan taktikal diambil. Itu bahaya. Jadi kalau pengurus PSSI lihat ini atau mungkin ada yang bisa menyampaikan ke Patrick Kluivert, tolonglah jangan. Tolong juga para penonton fans jangan ke hotel lah. Atau PSSI ganti hotel aja. Ganti hotel yang mungkin lebih ketat. Jangan di Fair One lagi. Orang udah mungkin pada tahu di hotel lain yang mungkin akan lebih privacy. Karena pemain butuh fokus juga. Jangan sampai mereka lelah sebelum pertandingan karena banyak gangguan di luar sepak bola. Gitu. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Garuda. Kita support kemenangan menghadapi China is a must, wajib karena kita lolos ke Piala Dunia. Lolos ke Piala Dunia. Lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Itu dulu satu persatu, step by step. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah selalu support di atas kertas T10 TV. Tio Nugroho sign out. Bye.